Orang yang mana kata Allah, laulaka ma khuliqat ya Adam. Jika bukan karena Sayyidil Wujud Muhammad, maka engkau pun tidak akan kuciptakan. Kita bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan sebagai umat yang terbaik dari seluruh umat. Kita dijadikan umat yang pertama kelak yang akan masuk surga sebelum umat yang lain. Kita dijadikan kita mempunyai nabi yang begitu termulia hingga yaumul qiyamah, hingga di mahsyar. Makanya ketika orang-orang di mahsyar meminta syafaat kepada Nabi Allah Adam, kepada Nuh, kepada Hud, kepada Saleh, semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Apa ujar Nabi? Apa kata Rasulullah? Ana laha. Akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Itu yang kita syukuri. Kita juga selalu mengucapkan salam kepada Nabi yang tidak seperti Nabi yang lain. Kalau Nabi yang kita rayakan ini setiap hari dari beliau sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudah diangkat sebagai Rasulnya Allah sampai detik ini, beliau selalu mengangkat tangannya hanya untuk umatnya. Beliau selalu menangis hanya untuk umatnya. Beliau selalu memanggil-manggil nama umatnya. Inilah Nabi teragung yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sampai-sampai Musa alaihimussalam, Nabi Bani Israel, berkata, Ya laitani min ummati Muhammad. Ya Allah, aku berangan-angan ingin menjadi umat dari umatnya Nabi Muhammad. Ayo. Nabi ini, Nabi Israel saja, Nabi Allah Musa yang dikatakan sebagai kalam Allah, orang yang berbicara kepada Allah, dia berangan-angan ingin menjadi umat dari Nabi Muhammad salawatuka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga kepada keluarganya dan juga kepada anak keturunannya ila yaumiddin beserta para sahabatnya dari al-muhajirin wal ansar beserta para pengikut-pengikut sunnahnya Nabi. Kita merayakan Maulid dengan mulut berbeda. Kalau Maulid kita merayakan hari kedatangan kelahiran Nabi. Kalau Maulud kita merayakan hari kelahiran tanpa pendatang. Tapi kalau Maulid hari kedatangan, menyambut kedatangan, datangnya kapan? Ya di bulan Rabiul Awal. Makanya setiap hari, bukan saja di bulan Maulid kita merayakan Maulid Nabi. Setiap hari kita merayakan. Ada yang setiap minggu kita merayakan Maulidun Nabi Muhammad. Kita bertanya-tanya, oh, kenapa namamu ya Rasul selalu digemang, selalu dipanggil-panggil oleh umatmu? Siapa gerangan ini Nabi? Nabi manusia, ana basyaran laka basyar, ana nuran fauqa kulla nur. Aku manusia tapi bukan seperti kalian. Aku cahaya di atas segala cahaya. Kita merayakan hari kelahiran Nabi ini setiap tahun di bulan Rabiul Awal. Setiap tahun kita tahu sudah dari kita lahir sampai detik ini
bahwasannya Rasulullah dilahirkan di tahun gajah. Ibunya adalah ibu yang termulia, ibu yang teragung, ibu yang maha suci, Sayyidati Hababah Aminah binti Wahab. Ayah yang termulia dari seluruh ayah adalah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Mereka semua amantu billah. Mereka ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa amantu bi rabbihim ila Ibrahim. Dan mereka pun beriman kepada Nabi Allah Ibrahim. Maupun dari ayah beliau, dari kakek beliau, dari datuk-datuk beliau, dari kakek beliau, ayah beliau, ibu beliau, paman pihak ayah, paman pihak ibu, semuanya adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihimussalam. Nggak mungkin Allah memilihkan sesuatu kepada manusia yang terbaik itu adalah sumbernya harus yang terbaik juga. Nggak mungkin yang jelek. Tapi banyak kita mendengar bahwasannya ibu beliau, ayah beliau, paman beliau masuk neraka. Ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Dosa ini tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Kalau kita keluar dari agama Islam, kita syirik, kita meminta ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Tapi dosa yang tidak pernah bisa diampuni oleh Allah ketika kita menghina keluarga, ayah beliau, paman beliau, kakek beliau, anak keturunan beliau, itu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kita menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, para ikhwat dan akhwat, sampeyan datang ke sini, ke rumahnya Bang Jali, jangan sampeyan kira setiap satu langkah sampeyan belum menginjak tanah, belum menginjak bumi, sudah Allah tulis amal kebaikannya. Yang kita hadir ini, yang sedang kita rayakan ini, manusia teragung Sayyidil Wujud Muhammad. Manusia yang dinantikan kedatangannya. Manusia yang mana pernah dikatakan oleh Nabi Allah Adam, laulaka Muhammadan la ya'rifu Rabbul Alamin. Jika tidak ada yang namanya Sayyidil Wujud Muhammad, aku Adam, bapaknya manusia, la ya'rifu Allah, aku tidak akan mengenal kepada Allah. Ini Adam, bapaknya manusia. Bapaknya manusia. Adakah orang yang lebih mengenal kepada Allah selain Nabi Muhammad? Makanya tadi ayat mengatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Aku hanya mengutusmu hanya untuk membawa rahmat. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang kepada seluruh umat ini. Nabi diutus mengajarkan kita untuk mengenal kepada Allah. Kita tahu Allah dari Sayyidil Wujud Muhammad. Kita mengetahui yang buruk dari Sayyidil Wujud Muhammad. Kita tahu yang baik dari Sayyidil Wujud Muhammad. Kita tahu salat dari Sayyidil Wujud Muhammad. Kita tahu puasa Ramadan wajib dari Sayyidil Wujud Muhammad. Semua yang baik adalah dari Sayyidil Wujud Muhammad. Semua yang buruk pun Rasul tinggalkan, kita pun juga meninggalkan. Adakah sesuatu yang baik maupun yang buruk yang muncul dari diri kita kelakuan itu?
Coba para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, sebutkan apa yang sampeyan lakukan yang baik yang bukan dari Nabi Muhammad. Sampeyan mengenal Allah dari mana? Sampeyan tahu salat dari mana? Adakah itu dari orang lain selain Nabi Muhammad? Dan kita harus lupa dengan Rasul. Apakah kita harus melupakan Sayyidil Wujud Muhammad salawatuka alaihi wasallam? Dengarkan baik-baik. Yang tadi kita baca waktu kita asrakal. Ya tala'al badru alaina. Yang pertama kali mengeluarkan ini adalah orang-orang Yastrib. Orang-orang kota Madinah. Yang akan menyambut Sayyidil Wujud Muhammad. Siapa dia? Yang menciptakan pertama kali tala'al badru alaina. Dia adalah Sulaim. Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Sulaim ini dari lahir sampai beliau tua 90 tahun umurnya, beliau ini a'amah, buta, nggak bisa melihat, cacat. Tapi beliau sudah mendengar nama Sayyidil Wujud Muhammad di Mekah. Mendengar nama itu getar hatinya. Dia rindu dengan nama Sayyidil Wujud Muhammad. Sedangkan dia belum Muslim. Sedangkan dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat Sulaim ini. Dia selalu kerinduan dengan Nabi Muhammad. Ketika dia tahu Rasulullah akan masuk ke kota Madinah, orang-orang mendatangi Sulaim yang tua, sudah enggak kuat lagi untuk berdiri. Dia mengatakan, wahai Sulaim, bahwasannya yang namanya Sayyidina Muhammad akan datang, sudah mau masuk ke kota Madinah. Sulaim pun berdiri, berdirinya pun dibantu karena sudah enggak kuat. Bayangkan, dia berjalan dituntun. Ketika dia melihat Sayyidil Wujud Muhammad disambut dengan hadrah, Sulaim ini pun melepas tangannya orang-orang yang sedang memegang Inya. Inya berlari seperti seorang anak bertemu dengan ibunya, kayak apa? Jatuh, dia bangun, dia lari terus sampai mengucapkan tala'al badru alaina dan seterusnya. Ketika dia berhadapan dengan Sayyidil Wujud Muhammad, buta loh ini Sulaim, 90 tahun dari beliau lahir enggak ngelihat dunia, enggak ngelihat dunia sampai umur 90 tahun. Ketika dia berhadapan dengan Sayyidil Wujud Muhammad, beliau mengatakan apa kepada Rasulullah? Ya Habibi, wahai kekasihku, lamman syauqa, aku begitu rindu kepadamu. Lil jamilatil wajha, atas keindahan wajahmu yang begitu menawan. Ana Sulaim, aku adalah Sulaim. Wa ana amantu billah, dan aku beriman kepada dirimu dan kepada Tuhanmu, wahai kekasihku. Ketika dia mengucapkan itu, Sayyidil Wujud Muhammad tersenyum dan Rasulullah pun meludahi kedua matanya.
Ketika kedua matanya dibuka setelah diludahi oleh Nabi Muhammad, yang pertama kali dia lihat adalah wajahnya Sayyidil Wujud Muhammad. Dan langsung dia bisa melihat Ummu Sulaim. Ayo. Sampai-sampai Ummu Sulaim mengatakan, kana nabiyul yanam, ketika itu Nabi Muhammad tidur di rumahku. Ketika dalam keadaan tidur, waktu itu musim panas yang begitu besar, yang begitu tinggi. Tahu-tahu Sayyidil Wujud Muhammad ini keluar keringat. Keringatnya ini kama lu'lu wal marjan, seperti mutiara yang keluar bulat. Kalau ikan duyung lagi nangis tuh mutiaranya keluar. Tapi Rasul ketika dia lagi tidur, keringatnya ini keluar seperti mutiara. Ummu Sulaim mencari botol, diletakkan itu di dahinya ini, dia taruh, dia ambil itu keringatnya Nabi Muhammad. Kata Ummu Sulaim, keringatnya Rasul saja melebihi dari minyak misik. Wanginya 1000 kali lipat dari minyak misik. Ayo. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita merayakan hari kedatangan kelahiran Nabi. Betul enggak? Sekarang yang sampean datang ke sini, apa yang sampean ingin dapatkan? Kalau yang dikatakan bid'ah maulid, tergantung niatnya. Kalau datangnya hanya untuk mendapatkan makanan dari Bang Jali, itu bid'ah. Kalau datangnya mencari perempuan atau mencari laki-laki, itu bid'ah. Bid'ah memang. Tapi kalau maulid, datangnya hanya untuk mendapatkan kecintaan dengan Nabi Muhammad, itu bukan bid'ah. Suatu kewajiban bagi siapapun yang mengaku dirinya sebagai umat dari Nabi Muhammad. Siapapun makhluk, dari awal sampai akhir, yang bertentangan dengan maulidnya Nabi, merayakan hari kedatangan Nabi ini, dia bilang salah atau bid'ah, berarti dia menjadi musuh dari Nabi Muhammad. Berarti dia keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Karena kita harus tahu konsep arti maulid dengan mulut berbeda. Kalau hari maulid kita merayakan hari kedatangan. Kedatangannya ya di hari Rabiul Awal. Kalau mulut merayakan hari kelahiran. Kenapa hari kelahiran? Karena sudah kedatangannya sudah tadi maulid. Itu yang harus dipahami. Mau datang tapi belum datang. Itu maulid dengan mulut berbeda. Karena kita membicarakan Sayyidil Wujud Muhammad ini, kita nggak bisa untuk membicarakan nama agung ini, nggak sanggup, nggak sanggup. Sampai di dunia ini lautan menjadi tinta, pohon-pohon tangkainya menjadi pulpen untuk mencatat tentang kemuliaan Nabi Muhammad, tidak akan cukup. Yang kita pertanyakan, kenapa Rasul 19 tahun yang lalu beliau dilahirkan di kota Mekah, di kota Madinah wafatnya, sampai detik ini kita tetap menyebut nama Sayyidil Wujud Muhammad. Allah pernah memerintahkan para malaikatnya untuk mengangkat arasnya Allah. Sampai dikatakan 70.000 para malaikat dipanggil untuk mengangkat arasnya Allah lamman ala fissanah, selama 1000 tahun untuk mengangkat arasnya Allah
Arsy-Nya Allah ini nggak mau bergerak. Ngangkat aja enggak. Bergerak enggak. Apalagi ngangkat. Tetap berdiam. Mereka semua mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetap berdiam ini Arsy. Bergerak enggak. Ngangkat juga enggak. Berdiam. Nah. Padahal sudah memuji Allah. Kadang mau bergerak. Malaikat semua berkata kepada Allah, ya Rabb, kami sudah memujimu, bertasbih, bertahmid, bertakbir selama 1000 tahun. Arsy-Mu tidak mau terangkat, apalagi bergerak. Bergerak aja tidak, apalagi ngangkat ya Allah. Kenapa ini? Apa yang harus kami lakukan? 1000 tahun. Kata Allah, ya malaikati, sallu ala habibi Muhammad. Wahai seluruh para malaikatku, bersalawatlah kepada kekasihku Nabi Muhammad. Maka semuanya pun mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru satu kali mengucapkan, Arsy itu langsung naik ke atas. Malaikat tercengang, bingung. Bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, kenapa ketika kami bertasbih, bertahmid, memujimu, beristighfar, bertakbir kepadamu, Arsy-Mu tidak mau bergerak apalagi naik. Tapi kenapa ketika kami mengucapkan salawat kepada Nabi-Mu Muhammad, Arsy ini langsung naik tanpa kami menunggu selama 1000 tahun. Kenapa ya Allah? Apakah lebih mulia bertasbih kepadamu atau berselawat kepada Sayyidil Wujud Muhammad? Kata Allah apa? Wahai malaikat, apabila engkau berselawat kepada kekasihku Muhammad, berarti engkau telah beristighfar kepadaku. Apabila kau berselawat kepada kekasihku Muhammad, berarti kau telah memujiku. Apabila kau berselawat kepada nabiku Muhammad, berarti engkau telah mengucapkan syukur kepadaku. Karena salawat ini Allah saja juga bersalawat kepada Nabi Muhammad. Adakah selain Allah itu berzikir untuk dirinya? Ada enggak ayatnya? Kada ada. Cuma kita yang disuruh berzikir. Tapi untuk Allah mengakui dirinya ini sedang berzikir kepada dirinya, kada ada. Tetapi Allah mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Aku Allah. Allah ini Tuhan seluruh alam bersalawat kepada Sayyidil Wujud Muhammad dan para malaikatku. Baru bagi orang yang beriman, salawatlah kalian kepada nabinya. Sekarang Bapak, Ibu-ibu, kada usah lama-lama gin. Kesian, perutnya banyak yang kelaparan, ya kan? Nah, takutnya nggak khusyuk, ya kan? Sekarang saya mau bertanya dengan sampean yang hadir ini. Tapi dari bebiniannya dulu, baru lelakian. Ya kan? Mana pemimpin dan mana yang kada pemimpin ketahuan tuh dengan suaranya. Yang mana takut dengan istri, yang mana berani dengan suami, ketahuan tuh suaranya. Ya kalau Paman Basit, ulun keponakan Paman Basit, ya gak? Jembatan Basit, Pam. Guru. Nanti yang baca doa, GAM, guru GAM, Gerakan Anak-Anak Madura. Nah ini gurunya namanya Ustadz Norman. Sini dekat-dekat, sini. Supaya gak ada tegang. Kayaknya tegang. Ya kalau Bang Norman? Hah? Nah, dari pihak perempuan saya mau bertanya berdahulu. Cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Berarti cuma 2 orang yang menjawab. Padahal banyak di sini.
Cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Kurang Bu. Cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Nah. Yang lelakian cinta kada dengan Nabi Muhammad? Oh berarti kada ada yang takut dengan bininya. Ya kada. Bang Norman cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Hah? Cinta kada? Hah? Cinta kada? Apa enggak? Cinta apa? Yang semua kita menjawab dari pihak perempuan, menjawab cinta dengan Nabi Muhammad. Dari pihak lelaki, cinta dengan Nabi Muhammad. Ya kan? Cinta itu indah. Tapi cinta itu pun harus penuh dengan pengorbanan. Cinta itu anugerah dari Allah. Sampean cinta dengan suami, cinta dengan istri, cinta dengan anak, cinta dengan cucu. Tapi adakah dari kita semua, para ikhwan dan akhwat ini, para umatnya Nabi Muhammad, adakah sampean ini dalam satu hari dari sampean lahir sampai detik ini, kalau sampean cinta dengan Nabi Muhammad, adakah sampean bermimpi dengan Rasulullah? Sampean sudah kenalkah itu siapa Nabi Muhammad? Kalau sampean sudah mengenal dengan Nabi Muhammad, semuanya yang sampean lihat ini adalah Sayyidil Wujud Muhammad. Orang yang soleh akan berkumpul dengan orang yang soleh. Orang ahli ibadah akan berkumpul di akhiratnya dengan ahli ibadah. Orang yang zikir akan kumpul dengan orang yang zikir. Orang yang sudah ahli ibadah ini berarti amalnya begitu banyak sudah. Ahli zikir begitu banyak juga. Tapi mereka berdua ini belum tentu masuk surganya Allah. Tapi ada satu amal yang mana orang ini biasa, sholat malamnya mungkin setahun sekali, tapi setiap hari dia bersalawat 1000 kali untuk Nabi Muhammad. Orang ini yang masuk surga lebih dahulu. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, sampean punya perasaan, sampean punya hati, sampean tanyakan kepada diri sampean, kenapa aku dari lahir sampai detik ini, kenapa aku tidak pernah bertatap wajah dengan Nabi Muhammad? Pernah nggak sampean tanyakan? Kalau sampean nggak kenal kepada Nabi Muhammad, bagaimana sampean akan mengenal kepada Allah? Sampean tidak mengenal kepada Nabi Muhammad, bagaimana sampean akan mengenal dengan cinta? Kalau sampean tidak mengenal dengan Nabi Muhammad, bagaimana sampean akan mengenal kasih sayang? Karena sumber kasih sayang, sumber cinta itu ya dari Sayyidil Wujud Muhammad. Kenapa sholat itu harus berselawat dengan Nabi Muhammad? Siapapun yang melakukan sholat pasti diterima oleh Allah. Tidak ada yang enggak diterima. Diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia menyebut sang pemimpin sholat. Pasti diterima. Kalau bilang kita enggak tahu sholat kita diterima atau enggak, pasti diterima. Karena sampai melakukan nama Sayyidil Wujud Muhammad. Tapi yang saya mau pertanyakan, sampean siap nggak kita ini mati? Nggak mau apapun, tetap kematian itu pasti menjemput kita. Tahun ini kita hadir, tahun depan belum tentu saya bisa hadir. Tahu pas ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikatnya dengan Munkar dan Nakir,
Man rabbuka wa man nabiyuka. Kalau semasa hidup nyaman kita menjawab Allahu Rabbi. Tapi di liang kubur. Liang kubur ini menakutkan bagi orang yang tidak punya cinta dengan Nabi Muhammad. Kayak apapun pasti kita semua akan mati. Hanya menunggu waktu. Eksekusi hukuman mati sudah dapat kita. Hanya menunggu waktunya. Sebelum kita mati ini sudahkah kita mengenal dengan Nabi Muhammad? Kita yakin dengan amal yang kita bawa. Haji kita, ibadah kita, yakin semua ibadah itu masuk surga. Yakin yang kita lakukan ini yang baik itu masuk surga? Belum tentu. Dari kebaikan ini, dari sholat haji kita ini bisa membawa kita ke neraka. Bisa membawa kita ke neraka. Dikatakan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq, apabila ini satu amal ditimbang dengan orang yang membaca satu salawat kepada Nabi Muhammad, plek, yang amal kebaikan nih ditimbang, ribuan kali nih dia timbang, dengan orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka salawat ini lebih berat daripada yang lain. Satu Allahumma sholli ala Muhammad, satu kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, alaf 1000 pahalanya. Kalau 2 berapa? 3 berapa? 4 berapa? Yang kita carikan dalam kehidupan ini surga dengan neraka. Nggak lain lagi. Kita melakukan sholat karena surga dan neraka. Adakah yang lain? Adakah ketika kita sholat, ya Rabb, aku melakukan sholat karena ridhamu. Aku melakukan apapun karena ridhamu. Di mana engkau meletakkan, disitulah tempat yang terbaik untukku. Nah, kita mati besok. Kalau kita di dunia tidak mengenal dengan Nabi Muhammad, bagaimana sampean di alam kubur sebelum kita berjumpa di mahsyar? Kita di alam kubur pun akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menunggu di mahsyar. Di alam kubur, ketika malaikat 2 ini datang. Ketika datang, sebelum ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka, sebelum ditanya itu, Sebelum ditanya itu, malaikat ini datang dengan 1 orang. Jadinya 3 yang datang ke kubur tuh. Kalian boleh lihat di hadis Riyadhus Shalihin dari Ibnu Baihaqi tentang alam mubazarah di jilid ketiga. Ketika datang ini 3 orang, malaikat ini berkata kepada si mayit, hai mayit, apakah engkau mengenal kepada yang aku bawa ini siapa? Kamu kenal gak yang aku bawa ini? Tahu-tahu kata Paman Basit, malaikat, aku kenal. Siapa inya? Dia adalah kekasihku Sayyidil Wujud Muhammad. Dia adalah kekasihku Nabi Muhammad. Maka Allah memerintahkan pada malaikatnya, Ridwan, wahai Ridwan, bukakan di alam kuburnya surga untuk dia lihat. Karena dia sudah mengenal kepada kekasihku Muhammad. Setiap orang yang bisa menjawab di alam kubur itu, pasti dia mengenal dengan Nabi Muhammad. Tapi orang yang tidak mengenal, ketika ditanya, kamu tahu nggak siapa ya? Aku kada tahu. Siapa yang kamu bawa ini? Aku kada kenal. Loh, kamu mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak mengenal dengan Nabi Muhammad. Maka Allah memerintahkan malaikat Malik, wahai Malik, bukakan pintu neraka untuk ini orang. Kenapa? Karena orang ini tidak mengenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nggak bisa menjawab alam kubur,
pasti dia tidak mengenal dengan Nabi Muhammad. Orang yang matinya husnul khatimah, berarti orang itu mengenal kepada Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang kita anggap manusia biasa, bukan. Beliau manusia, tetap manusia, tapi manusianya tidak sama dengan kita, berbeda. Dia nabi, iya, tapi nabinya berbeda dari seluruh para anbiya. Kenapa? Karena Rasul pernah berkata, wala fakhr ana sayyidil adam, ana sayyidil adam wala fakhr ana khataman nabiyyin wa adam ta'ta liwa'i. Benar, aku anaknya Adam dalam jasad, tetapi aku tidak menyombongkan diriku, aku sebagai pemimpin seluruh para anbiya. Dan Adam ada di bawah telapak kakiku dalam keadaan syafaat meminta pertolongan kepadaku. Bayangkan. Kenapa Rasul diciptakan? Kenapa Rasul itu hadir? Karena Sayyidil Wujud Muhammad madhar min madhar Rabbul Alamin. Rasul adalah madhar dari siapapun yang ingin melihat, apapun yang melihat dirinya Rasulullah. Siapapun yang mencintai Rasulullah, maka dia mencintai Allah. Karena madhar ciptaannya yang begitu agung, begitu mulia dari seluruh makhluknya. Kita ini sudah mengaku diri kita sebagai umat, tapi kalau kita nggak mengenal dengan Nabi Muhammad, bagaimana sampean akan bertemu dengan Rasulullah? Sampean kalau di mahsyar sekarang, ini kita berkumpul di mahsyar. Seandainya Rasul sekarang hadir di depan sampean, sampean mau bilang apa? Sampean mau bilang, Beb, Rasul, wahai nabiku, aku umatmu. Kata Rasul, kau umatku, kau cinta kepadaku. Iya ya Rasulullah, kami cinta. Tahu-tahu kata Rasulullah, apa yang pernah engkau berikan kepadaku? Pernahkah kau memberikan hartamu untukku? Pernahkah kau utamakan aku dari segala urusanmu? Coba pertanyakan di hati kita. Tahu-tahu Rasul bilang, anyah engkau bukan dari umatku. Mau bilang apa? Mau kemana kita? Apakah itu terjadi? Pasti terjadi di mahsyar. Karena orang yang mengenal dengan Nabi Muhammad adalah orang yang selalu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Karena Allah sendiri mengatakan, An-Nabi awwala bil mu'min. Letakkan Nabi itu terdepan dari segala apapun di dunia ini. Kalau untuk Nabi Muhammad kayak Bang Jali sekarang nih. Ya kada. Bang Jali sekarang memperingati hari kedatangan kelahiran Nabi Muhammad. Karena Nabi, dia menganggap untuk Rasul murah. Apapun kalau untuk Nabi akan kuberikan. Orang yang semacam inilah yang akan dirindukan oleh para malaikat. Mudah-mudahan Bang Jali mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Dan yang hadir pun juga mendapatkan balasannya. Yang kada bilang amin kada dapat tuh balasan. Mudahan. Intinya apa, Bu? Intinya cuma satu. Dekatkan diri kalian dengan Rasul. Beb, sekarang Rasul sudah nggak ada. Yang nama Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, di kota Madinah kan ada. Yang ada siapa? Lahmun, wadamun, wa'adhamun. Dagingnya, darahnya, tulangnya yang ada sekarang. Siapa? Para anak keturunan Nabi Muhammad. Kalian mengenal, kalian duduk, kalian belajar, kalian silaturahmi, kalian tidak memutus silaturahmi, berarti kalian
bersama Nabi Muhammad. Yang kalian pandang itu hakikatnya adalah Nabi Muhammad, para dzurriyyatnya Rasul. Cuma casingnya aja yang berbeda. Ada Nokia, ada Oppo, ada Vivo, ada ini itu. Tapi semuanya sama. Kalian bersentuhan, kalian memandang, kalian silaturahmi dijaga, seterusnya sampai yaumul qiyamah. Tapi ketika kalian memutuskan silaturahmi, kalian menyakiti siapapun Habibnya, mau Habibnya bungul kah, kada kah, alim atau tidak, tetap kalian menyakiti hati Nabi Muhammad. Memutus hubungan dengan para dzurriyyat, berarti sampai yaumul qiyamah pun kalian akan memutus hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keberhasilan kita, karena kalau kita baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala alinya ini yang kadang-kadang orang membenci, keluarga dan anak keturunannya dibenci, dihina, disia-siakan. Sedangkan kau berselawat, bagaimana kau bisa berlanjut kehidupan kau di akhirat? Penghalang langsung nih, terhalang. Orang yang kenal dengan Rasul pasti dia mengenal kepada Ahlul Baitun Nabi Muhammad. Dalam intinya kita memperingati Maulid ini, koreksi diri kita. Sudahkah kita bertemu dengan Nabi? Sudahkah kita cinta dengan Nabi? Apa yang aku berikan dengan Nabi? Itu saja. Dalam intinya kita memperingati ini adalah mengucapkan syukur kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah karena kita bisa dijadikan. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat dari umat Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri, mari kita semua yang hadir ini kita membaca 2 kalimat La ilaha illallah dengan rasa apapun, dengan rasa bahwasanya kita penuh dengan dosa, dengan rasa berkat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, akui diri kita kalau kita ini adalah hamba tanpa daya kecuali denganmu ya Allah ya Allah. Angkat azab kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Mudah-mudahan berkat La ilaha illallah ini kita dimatikan dengan kalimat La ilaha illallah, dikumpulkan bersama orang-orang La ilaha illallah, disatukan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu. Kalau untuk Rasul jangan malu. Mari kita gentarkan, kita goncangkan pintu taubatnya Allah di malam hari ini, karena kita sedang mengucapkan nama kekasihnya Muhammad. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, kami semua bersimpu di pintu taubat-Mu. Kami semua bersimpu di pintu rahmat-Mu. Kami semua bersimpu di pintu cinta-Mu. Ya Allah, mudah-mudahan para hadirin wal hadirat, para jamaah yang hadir ini, pandanglah kami dengan cinta-Mu. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Pandanglah kami dengan maghfirah-Mu. Ya Allah, kami hanya meminta hanya kepadamu. Kami bermohon hanya kepadamu dan juga melalui Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir ini, jangan Kau matikan mereka sebelum mereka bisa melakukan ziarah ke makam Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, jangan Kau matikan mereka semua yang hadir ini diakui dengan Nabi Muhammad sebagai umatnya. Ya Allah, jangan Kau matikan mereka semua ini sebelum mereka semua ini merasakan rindu dengan Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, jangan Kau matikan mereka semua ini sebelum mereka merasakan cinta dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan cinta dengan Nabi-Mu Muhammad. Matikanlah mereka ini dalam keadaan rindu dengan Nabi Muhammad. Temanilah mereka semua ini kelak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dituntun oleh Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, pandanglah mereka semua ini. Kenalilah wajah mereka ini di dunia dan di akhirat. Gapailah kedua tangan mereka kelak di siratal mustaqim. Panggillah nama mereka semua ini yang hadir ini. Mudah-mudahan Sahibul Bait Bang Jali dengan keluarga besarnya, dengan istrinya, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan. Allah tambahkan rezekinya yang halal. Allah jauhkan yang haram. Allah jauhkan yang syubhat. Mudah-mudahan seluruh jamaah ini, Allahumma ayyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wansurna ma Muhammadan wa ala Muhammad. Ya Karim, ya Karim, mudah-mudahan mereka semua hidup dengan Nabi Muhammad, dimatikan bersama Nabi Muhammad, dibangkitkan bersama Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para jamaah Engkau kabulkan hajatnya berkat Nabi Muhammad sebelum keluar dari tempat ini. Ya Allah, jika mereka jamaah yang dalam keadaan susah, maka mudahkanlah kesusahannya. Ya Allah, jika para jamaah mempunyai hutang yang belum membayar, mudah-mudahan Engkau cepat dapat melunasi hutangnya. Ya Allah, mudahan para jamaah yang belum mempunyai istri atau suami, mudah-mudahan Engkau berikan pasangan yang baik, yang saleh dan saleha. Mudah-mudahan para jamaah yang belum mempunyai keturunan, mudah-mudahan mendapatkan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir ummata Sayyidina Muhammad warham ummata Sayyidina Muhammad wansur ummata Sayyidina Muhammad. Rabbi firli, Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadan nabiyyi ummiyin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang bilang itu Habib Bagir, kenapa dia selalu menyebut nama Nabi Muhammad? Saya cuma bilang, kalau orang bilang saya gila karena saya menyebut nama Rasul, seandainya di dunia ini tunjukkan manusia yang lebih agung dari Nabi Muhammad, baru saya berhenti untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Karena sayang, di dunia ini nggak ada manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Nggak ada. Makanya saya nggak pernah berhenti. Saya tidak mengenal kepada Tuhan kecuali saya mengenal kepada Nabi Muhammad, baru saya kenal kepada Allah. Intinya semacam itu. Makanya jangan pisahkan diri kalian dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah. Mudahan perjumpaan ini membawa keberkahan bagi kita. Saya minta ampun, minta maaf
dan saya berterima kasih kepada Bang Jali dan sahibu dan keluarga besarnya atas jadwal yang diberikan kepada saya. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan, saya minta ampun, minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.